Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hatifah Afisari dengan NIM 2313040090, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Baiklah, saya dari kelompok 12. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi pemakalah yang berjudul Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Nah, di dalam pembahasan ini ada 5 poin penting, yaitu yang pertama, dasar hukum hubungan industrial. Yang kedua, mediasi. Yang ketiga, konsiliasi. Yang keempat, arbitrase. Dan yang kelima, pengadilan hubungan industrial atau PHI. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu hubungan industrial. Hubungan industrial adalah hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam proses produksi di sebuah perusahaan. Dalam praktiknya, hubungan ini tidak selalu berjalan mulus. Konflik atau perselisihan bisa muncul apabila tidak ada keharmonisan di antara para pihak, sehingga diperlukannya mekanisme penyelesaian yang jelas dan efektif. Dasar hukum yang mengatur penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Penyelesaian perselisihan juga harus mengacu pada 4 prinsip, yaitu yang pertama, keadilan, yang kedua, kepastian hukum, yang ketiga, kemanfaatan, dan yang keempat, serta menjaga keharmonisan hubungan kerja. Nah, selanjutnya yaitu poin kedua, mediasi. Mediasi merupakan proses negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator. Dasar hukum mediasi terdapat pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Adapun prosesnya, mediator mempelajari perkara dalam waktu 7 hari. Penyelesaian dilakukan paling lama 30 hari kerja. Hasilnya dapat berupa perjanjian bersama yang didaftarkan ke PHI atau anjuran tertulis dari mediator. Kendala dalam mediasi biasanya terkait keterbatasan waktu, penyelesaian, biaya, saksi, serta ketidakhadiran pihak usaha. Poin yang ketiga yaitu konsiliasi. Konsiliasi adalah upaya mempertemukan pihak-pihak yang berselisih agar tercapai kesepakatan dengan bantuan konsiliator. Nah, dasar hukumnya terdapat pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Nah, alur prosesnya meliputi konsiliator dipilih dari daftar resmi Dinas Tenaga Kerja. Pihak yang berselisih mengajukan permintaan secara tertulis. Konsiliator memanggil para pihak dalam waktu 7 hari. Nah, hasilnya berupa perjanjian bersama yang didaftarkan ke pengadilan negeri. Poin yang keempat yaitu arbitrase. Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa melalui arbiter dengan putusan yang bersifat final dan mengikat. Nah, dasar hukumnya tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Arbitrase biasanya digunakan untuk menangani perselisihan kepentingan perselisihan antara serikat pekerja dalam satu perusahaan. Nah, syarat menjadi arbiter antara lain: yang pertama, WNI, yang kedua, beriman, yang ketiga, berusia minimal 45 tahun, yang keempat, berpendidikan S1, yang kelima, sehat, yang keenam, berpengalaman minimal 5 tahun, dan yang keenam, memahami hukum ketenagakerjaan. Poin yang kelima yaitu pengadilan hubungan industrial atau PHI. PHI adalah pengadilan khusus dalam sistem peradilan umum. Nah, dasar hukumnya terdapat pada pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Nah, selanjutnya PHI juga menangani 4 jenis sengketa,
Yang pertama, perselisihan hak. Yang kedua, perselisihan kepentingan. Yang ketiga, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang keempat, perselisihan antara serikat pekerja. Prosesnya dimulai dari biparti, mediasi, konsiliasi, PHI, dan kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, secara teori, target penyelesaian adalah 150 hari. Namun, dalam praktik sering membutuhkan waktu lebih lama. Saat ini, beberapa persidangan PHI dapat dilakukan secara elektronik atau online. Kendala yang sering terjadi antara lain, yang pertama, proses administrasi yang lambat. Yang kedua, eksekusi putusan yang sulit. Dan yang ketiga, biayanya yang cukup tinggi. Selanjutnya, dari seluruh mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial, kita dapat menyimpulkan bahwa penyelesaian dapat dilakukan melalui mediasi dengan bantuan mediator, konsiliasi melalui konsiliator, arbitrase dengan putusan final, PHI sebagai jalur litigasi terakhir. Tujuan utama dari seluruh mekanisme ini adalah menciptakan penyelesaian yang cepat, adil, murah, serta tetap menjaga keharmonisan hubungan kerja. Namun, hambatan seperti keterbatasan waktu, masalah administrasi, dan kesulitan eksekusi putusan masih menjadi tantangan. Baiklah, demikian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum